Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kita kembali bersama-sama ingin beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita ingin menyatukan hati kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai pada detik ini. Kita akan bersama-sama juga melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kita persiapkan hati kita, berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh kita. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur 74 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Mari bersama-sama kita baca. Namun Kau ya Allah adalah Raja dan dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kembali kepada Tuhan atas penyataan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam keadaan Tuhan, kami ingin kembali bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami, sehingga pada hari Tuhan, kami dapat bersama-sama Tuhan menghampiri-Mu. Kami mencari Engkau untuk kembali mencari pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin bersama-sama memuji Tuhan. Kami ingin bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan dari setiap puji-pujian. Firman Tuhan juga akan sama-sama kembali kami renungkan. Pimpin setiap kami, supaya pada akhirnya firman Tuhan mampu menelisik masuk ke dalam hati setiap kami, menolong kami untuk dapat bersama-sama menjadi orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian kita. Ku tak dapat jalan sendiri, sebab kita sendiri tidak punya kekuatan untuk berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Mari kita akan pujiani bersama-sama. Sendiri
kita akan siapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa kita sebelum kita angkat pujian ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita pribadi, lepas pribadi. Kita bersama-sama naikkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian pada satu bukit. Biarlah kiranya pujian ini menjadi peringatan akan Tuhan mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semuanya.
Salam jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi. Semua saya percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah pada hari ini semua sehat dan diberkati Tuhan. Marilah hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Meraih pada hari ini seperti biasanya dari awal bulan minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus, memperingati tentang kematian Kristus untuk saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya pada situasi sekarang ini, saya percaya apapun keadaan kami, mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi jemaat dikasih Tuhan. Mari sekarang saudara yang dikasih Tuhan, tunduk kepala kita doa sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada minggu ini. Bapa kami yang di sorga, kasih dan kemurahan Tuhan yang melindungi jemaat-jemaat semua yang ada di rumah, dan kepada semua pekerja-pekerja gereja yang ada di rumah, kepada hamba-Mu dan istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar menyertai kami semuanya. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semuanya. Untuk hari ini kami bisa membuka hati kami, pikiran kami, dengan sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapin kami semuanya, penuh kuasa-Mu, memberikan terang kepada semua pikiran kita, memberi terang kepada hati kita, atas mengerti tentang setiap kehendak-Mu dan firman-Mu. Bapa, kami siap hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami mendengar dan kami siap mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya yang dikasih Tuhan dan jemaat-jemaat di rumah. Hari ini semua kita hidup adalah pemberian Tuhan. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah tema kita adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kondisi sekarang ini saya percaya semua kita mengalami ketakutan, karena belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena ini benar-benar terjadi pada seluruh dunia tentang wabah COVID-19 ini. Satu-satu yang kami dengar di berita mengalami kematian. Saudara, penyakit ini dan wabah ini bukan main-main, sangat-sangat serius. Maka kita sebagai umat Tuhan hari ini wajar merasa takut, cemas. Kata rasa takut dalam bahasa dari Yunani yang bernama phobia. Phobia itu artinya adalah rasa takut yang berkelebihan. Rasa takut yang berkelebihan. Karena kondisi wabah COVID-19 ini, semua dalam kondisi pada hari ini di seluruh dunia yang sama. Kalau krisis tahun 98, kita bisa lari ke luar negeri. Ini saudara dikasih Tuhan, mau lari kemanapun sama kondisinya, karena merebak ke wabah ini ke seluruh dunia. Siapa yang tidak takut pada COVID-19 ini? Sekarang kita sebagai umat Tuhan, saat inilah rasa takut ini seperti apa yang kita alami. Pertama, mungkin jemaat yang dikasih Tuhan rasa takut kekurangan uang, rasa takut kekurangan makanan, rasa takut kekurangan tempat tinggal bagi yang kontrak, rasa takut penderitaan, rasa takut bahaya wabah COVID-19 bisa menular orang ke orang. Yang terakhir adalah rasa takut tentang masa depan.
Karena tidak ada satu orang pun tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya rasa takut kita bisa hilang. Mengapa? Karena saudara perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan di kitab Mazmur, bagaimana Daud mengibaratkan Tuhan ada sebagai gembalanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jemaat dikasih Tuhan yang di rumah, bawalah Alkitabmu, bukalah Alkitab di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, 6 bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang aku. Ayat kedua, Ia membaring aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekerapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semua hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita uraikan firman Tuhan hari ini dengan ayat ke ayat. Ayat pertama berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berbicara tentang Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Gambarkan, Tuhan adalah gembalanya. Berarti Daud adalah dombanya. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan adalah gembala, kita ini adalah domba-dombanya. Mari kita buka firman Tuhan lagi di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang 3b. Berbunyi, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala itu mengenal nama-namanya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ada domba Tuhan, maka Tuhan mengenal saudara yang di rumah satu demi satu. Ini bisa kita uraikan dengan secara positif dan secara negatif. Secara positif, kalau Tuhan adalah gembala, tak mungkin ada domba yang ketinggalan. Sekarang jika saudara dalam kondisi COVID-19 ini, iman saudara adalah domba, maka pasti dilindungi oleh Tuhan. Contoh, saya sebagai gembala, saya mengajar kepada jemaat saya mengerti tentang setiap kehendak Tuhan, mengerti tentang setiap apa yang Tuhan mau, mengerti tentang pelindungan Tuhan, mengerti tentang kasih sayang Tuhan, mengerti tentang keselamatan yang diberikan Tuhan, mengerti tentang anugerah yang diberikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sebelum COVID-19 ini, bagaimana jemaatnya itu mau dengar atau tidak mau dengar?
Kalau mau dengar, maka hari ini adanya wabah COVID-19 ini, dia pasti berpikir secara positif. Karena Tuhan ada gembalanya, maka dia pasti dilindungi oleh Tuhan. Kadang-kadang jemaat itu di gereja kelihatannya amin-amin, tapi tak pernah dia mendengar satu pun dimasuk di kupingnya. Saya mempunyai 2 anak. Anak yang pertama, selalu saya sampaikan apapun kepada dia. Dia selalu mengatakan tidak, tapi dia selalu menuruti apa yang saya ngomong. Anak kedua, selalu bilang ya pak, tapi dia tidak pernah mengerjakan apa yang saya suruh. Sama juga jemaat-jemaat. Di kondisi inilah jemaat dikasih Tuhan, di mana saudara itu ada domba-domba yang selama ini kalau menganggap Tuhan sebagai gembala, pasti saudara tidak pernah takut karena saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, secara negatif, Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Di segala tempat, mata Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun hari saudara, Tuhan melihat. Tuhan tahu saudara di mana. Kalau Tuhan ada gembala saudara, maka dimanapun saudara akan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada kalimat yang berikutnya di ayat 1, takkan kekurangan. Mari kita sebelum uraikan, kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-10 dan 11. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajar kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara yang dikasih Tuhan kesulitan, kekurangan, bukan berarti Tuhan tidak melindungi saudara dikasih Tuhan. Lebih baik saudara sekarang ini menintrospeksikan diri. Kenapa saya katakan menintrospeksikan diri? Karena selama kita di dalam Tuhan, sebelum COVID-19 ini, ngapain aja saudara? Ngapain aja di gereja? Ngapain aja di rumah? Coba saudara renungkan baik-baik. Sudahkah kita menjadi pelaku firman atau belum? Kalau kita belum menjadi pelaku firman Tuhan, kalau sekarang kekurangan, kesulitan, tidak perlu heran. Kalau sudah menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya betul kondisi sekarang ini justru kondisi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Matius 6 ayat 33 berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Amin. Saudara, di ayat kedua dan ketiga itu bicara apa? Bicara tentang rumput dan air. Rumput dan air adalah kebutuhan domba. Pasti akan diberikan oleh gembalanya. Janganlah takut tersesat. Tuhan akan selalu memimpin saudara jika saudara ada domba-domba Kristus. Pertanyaan sangat besar adalah, apakah saudara hari ini ada domba Kristus? Saya tidak tahu. Yang tahu itu saudara sendiri. Kenapa?
Kalau domba Kristus, kalau kita benar-benar domba Kristus, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus berusaha mentaati setiap kehendak Tuhan. Kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Disitulah Tuhan pasti akan memelihara saudara dan saya. Hari ini kita butuh makan, Tuhan mencukupkannya. Hari ini kita butuh uang untuk belanja makanan, Tuhan memberkatinya. Kalau kita sungguh-sungguh mentaatinya. Kenapa hari ini saudara cemas? Kenapa saudara sampai khawatir? Karena saudara tidak menganggap Tuhan adalah gembala saudara. Dan saudara bukan domba Kristus. Saya punya teman telepon saya. Belakang ini, setiap malam jam 2 dia bangun. Ketakutan. Setiap malam bangun jam 2. Ketakutan sendiri. Kenapa ketakutan? Dia bilang, wah, banyak yang dia takuti. Nah, inilah saatnya kita, kondisi ini tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan konflik ini kecuali Tuhan sendiri. Tidak satupun yang bisa menolong kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk poin keempat. Poin keempat bicara apa? Tentang lembah kekelaman. Itu artinya lembah itu adalah bayangan-bayangan yang maut. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan, menakutkan, seperti wabah COVID-19 ini. Bayangan-bayangan yang menakutkan. Karena kita tidak dalam Kristus, kita itu di luar Kristus. Sehingga di luar Kristus tidak ada pegangan. Kalau di dalam Kristus, kita ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka bayangan-bayangan kalau kita lihat TV, media sosial, makin lihat, makin menakutkan. Sehingga membayang-bayangkan, kapan virus kena saya? Kapan virus kena saya? Kapan virus kena keluarga saya? Sehingga di mana-mana pun kita saling mencurigai. Karena sudah jadi paranoid. Saudara kasih Tuhan. Maka Tuhan yang melindungi saudara, karena dia gembala itu berjalan di depan. Karena Tuhan ada gembala, dia mengembalakan saudara domba-dombanya. Dia selalu menaungi saudara, dia melindungi saudara, karena dia jalan di depan. Kalau bebek beda, bebek jalan di depan, gembala di belakang. Karena Tuhan ada gembala, kita ada domba-domba, kita hidup sebagai domba digembalakan oleh Tuhan. Maka kalau ada musuh, siapa yang lawan? Tuhan yang melawannya. Maka Alkitab selalu berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, ini ayat 5. Dalam kalimat ayat 5 bicara satu kalimat, bicara lawan. Maknanya aja, jadi seorang umat Tuhan pasti banyak musuh. Banyak yang tidak suka. Kita tidak selalu dicintai orang. Saya sebagai pendeta sudah 16 tahun saya khotbah. Ada yang sangat suka sekali khotbah saya. Ada yang lihat khotbah saya pun tidak mau. Ya, itu seperti biasa, menurut saya biasa. Ya, waktu saya mendoakan orang sakit, waktu saya doa orang itu, ada yang bilang, waduh Pak, terima kasih. Ada yang komplain melulu. Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, banyak musuh itu
sudah biasa. Kenapa? Karena kita semua ada domba-domba Kristus. Domba itu tidak pintar. Domba itu tidak pandai bicara. Domba itu lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa apapun. Makan pun disiapkan oleh gembalanya. Minum pun disiapkan oleh gembalanya. Mau jalan kemana pun gembala yang tuntun. Semakin lemahnya. Itulah yang dikatakan domba-domba Kristus. Rasul Paulus hidup cukup saleh, tapi banyak sekali musuh. Yesus Kristus, waktu dia ada di bumi ini selama 33,5 tahun, dan 3,5 tahun dia melayani, saudara dikasih Tuhan, dia begitu memberkati banyak sekali orang. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati dihidupkan. Tetapi dia bukan saja disanjung, dihina, dan banyak musuhnya. Saudara, Tuhan adalah gembala yang setia, menggembalakan saudara sampai kita masuk ke surga. Itulah tujuan kita mengerti tentang Yesus Kristus yang benar. Tujuan kita mengenal dan mengerti tentang Yesus Kristus karena Tuhan mau mengembalakan saudara dan saya sampai masuk ke surga. Jangan takut. Tuhan tidak pernah bosan-bosan dengan saudara. Kenapa? Karena dia gembala yang setia. Apakah saudara setia? Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat yang 12 sampai 13. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu dikatakan firman Tuhan. Saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Saudara menyangkal, dia tetap setia. Karena dia gembala kita semuanya. Itulah Tuhan kita. Pada hari ini kita memperingati kematian Kristus. Karena dia mati di salib untuk menebus dosa saudara, mengampuni semua dosa saudara. Dia bangkit hari ketiga, menjamin saudara diselamatkan dan hidup kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan, ada gembala kita yang begitu agung. Kesimpulan dari khotbah hari ini, penggembaraan Tuhan dan pemberian Tuhan itu sempurna. Karena itu kita tidak boleh takut, harus percaya sepenuhnya. Segenap hatimu, segenap akal budimu. Kita harus menjadi domba Kristus yang baik. Saudara, jadilah seorang domba yang baik, yang mempunyai hubungan pribadi dengan gembalanya yang baik. Saat teduh dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, doa, berkomunikasi yang baik, merespon firman-Nya dengan baik, tunduk semua dengan perintah yang baik, taati setiap perintah gembalanya yang baik. Karena dia gembala yang setia. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Jadi domba yang setia berarti domba yang selalu memperhatikan gembalanya. Saya boleh katakan bahwa saya punya kesaksian pada pribadi saya. Waktu saya jadi jemaat, saya belajar
menjadi domba Kristus yang baik. Saya punya pendeta waktu itu, ya, cukup mempunyai kehidupan yang cukup layak. Tetapi saya tahu dia selalu mengembalakan saya, mengajar saya firman Tuhan, mendoakan saya. Kemudian mendidik saya hidup dengan jalan yang benar. Ketika saya ada masalah, saya datang ke dia. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menolong saya. Ketika doa saya tidak bisa jawab, saya datang kepada dia, menanya gembala saya, kenapa doa belum jawab? Gembala saya bersama saya, dia nangis di bawah kaki Tuhan, mohon pada Tuhan supaya doa-doanya dijawab Tuhan. Saya melihat seorang gembala yang begitu baik memelihara jemaatnya. Maka saya melihat itu, saya harus belajar menjadi jemaat atau jadi domba yang setia kepada gembalanya. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara memperhatikan kehidupan gembala-gembala saudara yang di gereja? Atau saudara memperhatikan hidup saudara seakan ini sekarang dengan keadaan sekarang ini? Karena setiap pendeta adalah wakil Tuhan untuk mengajar saudara, mendidik saudara, memperhatikan saudara, berdoa untuk saudara. Jika saudara adalah domba, maka saudara harus juga memperhatikan kehidupan gembala saudara. Jika saudara adalah domba Kristus, saudara juga harus memperhatikan kehidupan gembala-gembala saudara. Karena itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan, bagaimana iman saudara bisa bertumbuh dan kuat? Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka rasa takut itu akan hilang. Kenapa? Karena ada pengembalaan yang menaungi saudara. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus yang menaungi saudara. Amin. Saudara, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan 16 tahun. Saya percaya Tuhan memelihara saya. Saya tidak mau jadi seorang pendeta yang mengemis, minta di mana-mana. Saya minta sama Tuhan, saya percaya Tuhan memelihara saya. Walaupun banyak sekali menghadapi kesulitan, tapi saya tahu saya ada domba Kristus. Saya tidak pandai, saya tidak mempunyai kelebihan, tapi saya taat apa yang Tuhan mau. Maka dari sejak aku jadi jemaat, saya sudah melakukan seperti itu. Saya tidak pernah menyusahkan gembala saya. Saya selalu memberikan kecukupan pada gembala saya. Walaupun saya waktu itu belum jadi pendeta, masih jemaat, masih jadi pengusaha. Dalam hidup utang kemana-mana. Tapi saya tidak pernah menyusahkan gembala saya. Saya beri kecukupan semua selalu kepada dia. Akhirnya saya baru tahu hari ini, waktu saya jadi gembala, baru saya ngerti apa yang gembala saya hadapi. Ternyata domba-domba itu bukan di dalam Kristus, di luar Kristus. Kalau di luar Kristus, domba itu tidak pernah mengerti tentang penggembalaan. Di luar Kristus, domba-domba itu semua itu menjaga diri sendiri, cari makan sendiri, cari minum sendiri, cari tinggal sendiri. Berarti itu domba-domba liar. Domba-domba yang di dalam kandang, dia tidak perlu cari air sendiri, dia tidak perlu cari rumput sendiri. Semua disiapkan oleh gembalanya. Maka saya percaya hidup saya, bahwa saya itu mau jadi domba. Orang selalu komplain saya, Pak Pendeta, kamu tidak pandai bicara. Saya tahu,
Saya tidak pandai berbahasa. Saya tidak pandai untuk memakai pikiran yang aneh-aneh untuk bicara. Saya bicara berdasarkan hati saya, apa adanya. Karena saya mau belajar jadi seorang domba yang setia. Karena Tuhan Yesus pun yang setia kepada saya dalam hidup saya. Dia mati di kayu salib untuk saya. Dia menghapuskan dosa saya. Dan dia menjaminkan hidup saya kekal. Dia berikan anugerah kepada saya. Dia menuntun hidup saya hari demi hari. Saya sudah jadi gembala 16 tahun. Saya melihat pemberian Tuhan untuk keluarga saya. Setiap bulan, setiap tahun, sangat-sangat jelas. Bagaimana dengan saudara? Percayakah Tuhan Yesus adalah gembala saudara? Jika saudara percaya Tuhan Yesus adalah gembala saudara, berarti saudara juga percaya di dalam hidup di gereja ada gembala saudara pun itu adalah wakil Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak mau dengar. Kenapa? Dia berasumsi sendiri. Saya boleh bersaksi satu lagi. Sering sekali saya mengajar kepada seseorang. Mengajar domba saya supaya hidupnya diberkati. Supaya tidak jatuh. Mengalami kesulitan. Supaya keluarganya sukacita. Supaya anak-anak semuanya diberkati. Tetapi sini dengar, sini keluar. Dia tetap jalankan dia punya prinsip. Maka itulah domba-domba yang tidak tahu diri. Yaitu domba-domba liar. Kok domba baik dia ngedengar. Apa yang dikata gembala oleh gembala setia, pasti itu untuk kebaikan kita. Itulah seperti saya taat pada Tuhan. Apa yang katakan Tuhan, saya selalu tunduk. Apa yang mau Tuhan, saya tunduk. Sampai hari ini saya mempertahankan status pendeta saya karena saya takut kepada gembala agung saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saya tunduk apa yang dia mau. Ayo kita belajar. Bagaimana dengan saudara? Mau gak belajar? Jadi pelaku firman Tuhan. Supaya iman kita kuat. Ini setelah COVID-19 selesai. Belum selesai. Ada krisis ekonomi yang akan kita hadapi. Bagaimana kita hadapi? Mau cari makan. Lumpur di mana? Cari air di mana? Kalau Tuhan tidak buka jalan, Anda bukan dapat lumpur, Anda bukan dapat air, dapat batu. Kalau Tuhan pimpin, Anda akan terbaring ke lumpur hijau. Dan semua disiapkan Tuhan. Maka kita akan diberkati. Setiap satu sisi satu abad ada krisis. Ada yang turun, ada yang naik. Domba-domba yang di dalam Kristus, inilah saatnya. Ada saat diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita percaya atas pemberian Tuhan. Kita sebagai domba-domba Kristus yang seharusnya taat, mengikuti setiap kehendak Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita, mempersiapkan kepada kita untuk hidup yang sekarang dan akan datang. Tuhan menuntun kita sampai kita ke surga. Untuk selama kita di bumi ini, Tuhan juga mempersiapkan makanan dan minuman kepada kita. Karena Dia adalah gembala yang agung. Marilah kita belajar untuk jadi pelaku firman Tuhan yang benar. Supaya kita menjadi domba-domba Kristus yang taat dan setia. Sekarang ini, kita akan siap hati kami semuanya untuk masuk pada perjamuan kudus, yaitu memperingati kematian Yesus Kristus. Marilah kita buka hati dan sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita sekarang akan mengikuti perjamuan kudus, di mana kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan yang ada di rumah, sudah siapkan roti dan anggul di tangan semua jemaat dikasih Tuhan. Jika sudah siapin, mari kita bersama-sama untuk minta pengampunan dosa sebelum kita mengambil atau memakan roti ini sebagai tubuh Kristus dan anggul sebagai darah Kristus. Mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami yang di surga, ampunilah semua kesalahan kami dan dosa-dosa kami yang selama ini, dan pada hari ini layaklah kami semuanya untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kira Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dikasih Tuhan, di tangan kita pegang sebuah roti. Kita percaya ini adalah lambang tubuh Kristus. Kita kata amin. Mari roti kita angkat kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pegang adalah lambang dari Kristus? Mari kita makan dengan iman kita. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, sekarang dari anggul ini kita angkat sebelah kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan yang ada di rumah, mari kita doa bersama-sama. Amin. Mari ya jemaat yang dikasih Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman nusri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.